Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis ba'dal asr 26 September 2024, bertepatan dengan hari ke-21 dari bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari Ilmi Rijal, yang mana kita membaca kitab Tahdhibut Tahdhib sebagai usaha kita untuk memahami, menghukumi rawi, di mana rawi ini thiqah ataupun dhaif ataupun saduq ataupun kadzab. Maka dengan kita banyak membaca kitab rijal seperti Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, akan memudahkan bagi kita untuk mengetahui ilmu hadis dan kelak bisa kita mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Maka sebelum kita masuk kepada rawi dari nomor yang ke-11, maka siapa yang bisa menjawab bagaimana keadaan rawi yang telah kita ambil, Abu Hudzafah. Mahalu Abu Hudzafah indak ya Qais? Dhaif. Apa kata Al-Hafidh di Taqrib? Sima'uhu lil muwatta sahih wa khalat bi ghairihi. Taib. Itu ucapan Al-Hafidh tidak begitu jelas. Dia mengatakan periwayatan dari Muwatta ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Maka Abu Hudzafah yang rajih, wallahu a'lam, dia adalah dhaif. Maka kita masuk kepada rawi yang lainnya. Maka ikhwah melihat kepada Qais ataupun kepada anak-anak kita yang mempunyai Tahdhibut Tahdhib, maka ditulis sebelum kita membacanya. Dan sekarang kita masuk kepada rawi yang berikutnya, yang mana rawi yang berikutnya kita masuk kepada Ahmad ibnu Badil. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Tahdhibut Tahdhib, Ahmad ibnu Badil ibnu Quraisy ibni Badil ibn al-Harith Abu Ja'far al-Yami Qadi Kufah. Maka diberikan rumus ta dan qaf. Apa ta dan qaf maknanya? Bahwa rawi ini dikeluarkan hanya oleh Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan juga Qaf Al-Qazwini, yakni Imam Ibnu Majah. Berarti rawi ini apakah ada di Sahih Al-Bukhari? Jawabnya tidak. Apakah rawi ini ada di Sahih Muslim? Jawabnya tidak. Maka hanya khusus di rawi At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berarti kalau begitu bukan rijal Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bukan. Dan dia adalah Qadi Al-Kufah wa Hamdan. Maka Kufah ma'ruf di Irak dan Hamdan pun di Irak. Al-Hamdani Al-Iraqiyun Al-Asl. Rawa an Abi Bakar ibni Ayyash wa Hafs ibnu Giyas wa ibnu Numair wa Waqi' wa ibnu Usamah. Siapa Ibnu Usamah? Hamad Ibnu Usamah wa Ibnu Idris wa ghairihim. Maka dari sini kita mengetahui
bahwa dia di tabaqah keberapa di saat mengatakan Waqi' gurunya dan Hamad ibnu Usamah gurunya dan juga Hafs ibnu Ghiyath. Maka mereka kebanyakan di tabaqah yang ke-9 yang kami sebutkan tadi. Berarti wallahu a'lam Ahmad ibnu Badil di tabaqah yang ke-10. Iya apa tidak? Di takrib disebutkan al-ashirah. Berarti dia di tabaqah yang ke-10 dan dia adalah sezaman dengan Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in dan Abu Hatim dan yang lainnya. Dan juga anhu. Maka antum perhatian rawaan maknanya gurunya. Wa anhu adalah muridnya. Maka dari muridnya barakallahu fikum, wa anhu dari muridnya rawi ini, maka di sini adalah Imam At-Tirmidzi muridnya dan Imam Ibnu Majah muridnya dan Ibrahim Ibnu Dinar juga muridnya dan Ali Ibni Isa Ibnil Jarrah Al-Wazir wa Ibnu Sa'id wa Abu Bakar sahib Abi Sakhrah wa jamaah dan yang lainnya. Maka di sini disingkat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang penting-penting saja. Adapun di kitab Tahdhibul Kamal, kitab asal dari Tahdhibut Tahdhib, maka akan banyak sekali disebutkan siapa guru dan muridnya. Sekarang selesai dari pembahasan pengetahuan tabaqah, siapa gurunya, siapa muridnya. Sekarang kita masuk kepada poin ilmu jarhi wa ta'dil. Qala an-Nasa'i la ba'sa bihi. Maka Imam An-Nasa'i mutasyaddid. Dia mengatakan la ba'sa bihi, menunjukkan bahwa rawi ini bisa diambil hadisnya. Wa qala Ibnu Abi Hatim mahalluhu sidq. Siapa Ibnu Abi Hatim? Abdurrahman, anaknya Abu Hatim. Dia seorang imam muhaddis. Maka seperti itu kebanyakan bapaknya muhaddis, anaknya juga muhaddis. Karena dia belajar dengan anaknya. Namun jika bapaknya muhaddis kemudian anaknya sibuk dengan dunia, sibuk dengan perkara-perkara yang menyibukkan dari menuntut ilmu, maka bisa jadi seorang muhaddis anaknya tidak dari muhaddis, ataupun anaknya muhaddis tetapi dhaif, dan itu banyak. Bapaknya atau anaknya dhaif. Qala Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim bernama Abdurrahman, dan dia banyak meriwayatkan dari bapaknya tentang ilmu jarhi wa ta'dil. Maka dia membuat kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Dia kumpulkan ucapan-ucapan terutama dari bapaknya dan Abu Zur'ah dan yang lainnya. Maka berkata Ibnu Abi Hatim yakni Abdurrahman, mahalluhu sidq, bahwa orang ini keadaannya mahalluhu sidq. Maknanya seperti ucapan An-Nasa'i la ba'sa bihi, pas-pasan. Wa qala Ibnu Uqdah, ra'aitu Ibrahim ibna Ishaq as-Sawaf wa Muhammada ibna Abdillah ibna Sulaiman wa Dauda ibna Yahya la yardaunahu. Maka dikatakan oleh Ibnu Uqdah bahwa aku melihat mereka tadi tidak ridho kepada hadisnya, menunjukkan bahwa hadisnya ada sesuatu. Wa qala Ibnu Adi, dan Ibnu Adi ma'ruf di dalam kitabnya Al-Kamil Lidu'afa, hadatsa an Hafs ibni Ghiyath wa ghairihi ahadits unkirat alaihi wa huwa mimman yuktabu hadithuhu ala dha'fihi. Maka banyak dia meriwayatkan dari Hafs ibnu Ghiyath hadis-hadis yang unkirat alaihi, maknanya diingkari, berkesendirian, tidak ada mutaba'ah, hadisnya ganjil, diingkari. Maka yuktabu hadithuhu ala dha'fihi, dia itu bisa ditulis hadisnya dan dia dhaif. Dhaif kok di hadisnya ditulis, maksudnya jika datang jalan yang lain bisa ditulis hadisnya, dan dia dhaif jika berkesendirian. Itu maknanya. Wa qala Daruqutni layin, begitupun kalimat layin maknanya dhaif
munjabir, dhaif yang ringan. Maksudnya jika berkesendirian dia dhaif, tidak sahih. Namun jika datang jalan yang lain bisa naik kepada derajat hasan. Maka ini pendhaifan dari Ibnu Adi dan Ad-Darqutni dan yang lainnya mengatakan la ba'sa bihi seperti An-Nasa'i dan Abu Hatim mahaluhus sidq. Dan juga tadi ucapan 3 ulama la yardaunahu, mereka semuanya tidak ridho. Wa qala Saleh Jazrah kana yusammi rahibul Kufah, dinamakan dia juga rahib, pendetanya Al-Kufah. Falamma taqalladal qada qala hadaltu ala kibrisin, maka di saat dia menjadi qadi, sibuk dengan urusan menghukumi kaum muslimin, maka khadaltu ala kibarisin, maka aku dalam umur tuaku ini menyia-nyiakan usiaku, itu maknanya. Karena dia disibukkan dengan permasalahan qada, tidak disibukkan dengan periwayatan hadis. Wa qala an-Nadr Qadi Hamdan hadatsana Ahmad ibnu Badil an Hafiz ibnu Ghiyath an Ubaidillah ibnu Umar al-Umari, tentunya an Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil maghrib biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, fadakartuhu li Abi Zur'ah faqala man haddatsaka, qultu ibnu Badil, yani hada rawi wa huwa Ahmad ibnu Badil. Qala syarrun lahu, keburukan bagi dia. Maka begini para ulama, seperti Abu Zur'ah, dia tahu sanad yang benar dari hadis ini. Kemudian diriwayatkan hadis dari jalan tadi, Hafiz ibnu Ghiyath an Ubaidillah ibni Umar al-Umari an Nafi' an ibni Umar, bahwa Nabi membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad di salat maghrib. Maka periwayatan seperti ini aneh. Biasanya lafaz ini di salat apa? Salat fajr, maksudnya qoblal fajr, bukan salat fajrnya. Qoblal fajr, seperti datang di dalam hadis. Maka bukan salat maghrib. Yang salat maghrib ma'ruf surat Tur, dan juga di riwayat yang pernah kita lewati Atin, Wazaitun. Adapun ini dari mana? Ini kebanyakan salat al-fajr, sebelum fajr, rakaatain qoblal fajr, dan juga di dalam salat witr. Adapun salat maghrib dari mana? Maka di saat Abu Zur'ah mendengar hadis ini, siapa yang meriwayatkan ini? Ahmad ibnu Badil, syarrun lahu. Maka ini menunjukkan seperti ucapan Ibnu Adi, dia meriwayatkan dari Hafiz ibnu Ghiyath, karena ini riwayat Hafiz ibnu Ghiyath, hadis-hadis yang aneh, seperti diantaranya tadi contohnya. Maka dia meriwayatkan Ahmad ibnu Badil dari Hafiz ibnu Ghiyath, dari Ubaidillah ibnu Umar al-Umari, dari Nafi' dari ibnu Umar, bahwa Nabi salat maghrib membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Maka dikatakan syarrun lahu, ini keburukan dari dia, keanehan dari dia maksudnya. Yang benar bukan seperti ini. Qala Darqutni tafarrada bihi Ahmad an Hafiz. Lihat, Imam Ad-Darqutni menghukumi hadis ini berkesendirian Ahmad dari Hafiz. Maka periwayatan Ahmad ibnu Badil dari Hafiz kebanyakan hadis-hadisnya tidak benar. Maka disebutkan juga oleh Ibnu Hibban di kitabnya As-Siqat Mustaqimul Hadis. Al-Muhim, perawi ini tadi antum telah mengetahui, Imam An-Nasa'i yang mutasyaddid masih memujinya la ba'sa bihi. Dan Ibnu Abi Hatim mengatakan mahalluhus sidq. Maka kita lihat bagaimana ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan Ahmad Ibnu Budail, bukan Badil tapi Budail, saduq lahu auham. Maka dia itu saduq lahu auham. Maksudnya masih dalam keadaan saduq,
tetapi mempunyai kewahaman. Lafadz Al-Hafidz Ibnu Hajar sering seperti itu, yang tujuannya dia menjamak antara ucapan yang mengatakan la ba'sa bihi, ucapan siapa? Ucapan An-Nasa'i. Dan juga ucapan Ibnu Abi Hatim, alhamdulillah, yang mengatakan bahwa dia itu mahalluhus sidq. Nah, digabungkan dengan ucapan-ucapan yang mendhaifkan seperti Ibnu Adi, bahwa dia itu dhaif. Maka wallahu a'lam, Ahmad Ibnu Budail, bagaimana kedudukannya di sini? Wallahu a'lam, dia kita katakan yuktabu hadithuhu ma'adhafihi, seperti ucapan Ibnu Adi, bahwa dia itu jika berkesendirian dhaif, seperti ucapan Ad-Darqutni layyin, lemah, lembut. Maka kesimpulannya wallahu a'lam, dia jika berkesendirian hadisnya dhaif, namun bisa terangkat kepada derajat yang lain jika datang dari jalan yang lain. Dan itu yang wallahu a'lam sering diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fulan saduq hasanul hadis. Fulan saduq lahu auham. Dia rawi yang saduq tetapi banyak kewahaman. Dan ini yang kita ambil faidah dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Kebanyakan setelah tatabbu dan istiqra, setelah diteliti, ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar jika mengatakan saduq lahu auham, jika kita melihat kepada hadis-hadisnya, kebanyakan hadisnya dhaif. Dan begitu pun dari Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar saduq lahu auham, maknanya dia saduq namun mempunyai kewahaman. Maka maksudnya dia saduq dari segi hadis, bukan pendusta dan yang lainnya, bisa diambil ilmunya, namun mempunyai kewahaman. Maka yang rajih, ucapan-ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak kita katakan secara mutlak, namun melihat kepada sanad dan melihat kepada hadis-hadis apakah diingkari oleh para ulama atau tidak. Maka jika datang ucapan saduq lahu auham, kebanyakan dia itu rawi yang dhaif jika berkesendirian. Dan jika datang jalan yang lain bisa naik kepada derajat hasan. Maka ini kesimpulan wallahu a'lam dari Ahmad Ibnu Budail. Maka Ahmad Ibnu Budail yang rajih seperti itu. Dan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar saduq lahu auham, maknanya pun seakan-akan seperti itu. Jika berkesendirian dia dhaif, namun jika datang jalan yang lain bisa menjadi hasan. Dan kita masuk kepada rawi yang berikutnya, Ahmad Ibnu Bashir Al-Makhzumi. Maka Ahmad Ibnu Bashir Al-Qurashi Al-Makhzumi, maka dia diriwayatkan oleh kha, ta dan qaf. Apa itu? Dia rijal dari Al-Bukhari, kha, ta maknanya At-Tirmidzi dan qaf maknanya Ibnu Majah. Berarti dia dari rijal Imam Al-Bukhari. Berarti kalau kebanyakan rijal Imam Al-Bukhari thiqah, atau di atas derajat thiqah, atau pas-pasan saduq, jarang yang dhaif. Maka kita baca sekarang Ahmad Ibnu Bashir Al-Qurashi Al-Makhzumi Maula Amr Ibnu Haris, wa yuqalu Al-Hamdani, Abu Bakar Al-Kufi. Maka Al-Kufi Al-Hamdani dari Hamdan. Qadama Baghdad, rawaan, lihat di sini meriwayatkan dari siapa? Hisham Ibnu Urwah, wa Hashim Ibnu Hashim Az-Zuhri, wa Ibnu Sabromah, wa Abdullah Ibnu Umar, wa Ismail Ibnu Khalid wa ghairihim. Dan muridnya Al-Hasan Ibnu Arafah, wa Abu Musa, wa Muhammad Ibnu Salam, wa Abu Sa'id Al-Ashaj, wa Yusuf Ibnu Musa, wa ghairihim. Maka di sini rawi ini hidup di tabaqah
kira-kira ke-9. Dan di tabaqah ini hidup Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani dan Imam Asy-Syafi'i. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-9, maknanya itba'ut tabi'i yang paling kecil. Lalu kita masuk kepada ucapan ulama tentang al-jarh wa ta'dil. Faidah dari belajar ilmu hadis ini, selain membimbing kita untuk mempermudah menghukumi hadis ini sahih ataupun dhaif, dan juga kita melihat bagaimana para ulama menjarah dan menta'dil, mencela dan memuji. Maka barang siapa yang banyak jam terbang membaca dari kedudukan seorang rawi, maka menjadikan kita insaf. Apa itu insaf? Berbuat adil. Karena Allah berfirman, fa'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka berbuat adillah. Karena itu mendekatkan kepada ketakwaan. Maka kita melihat orang-orang yang muhaddisun seperti Syekh Al-Albani, Syekh Kami Mukbil, Syekh Rabi' dan Syekh Khalid muhaddis dan yang lainnya, maka mereka berhati-hati dalam berbicara. Mereka terbiasa untuk tidak ceplas-ceplos. Bagaimana kedudukan si fulan mubtadi', mendengar sedikit demikian dan demikian si fulan hizbi, mendengar sedikit demikian dan demikian, oh si fulan berdakwah dengan kelompok hizbiyah, dengan roja, dengan kelompok demikian dan demikian, tanpa tasabbut, tanpa merujuk kepada dalil yang benar. Namun bagi mereka orang-orang yang terbiasa banyak jam terbang memeriksa riwayat hadis, dia akan paling sedikit insaf untuk dirinya. Karena di saat dia menghukumi satu hadis saja, ada rawi yang padanya itu ikhtilaf ulama padanya. Ada yang menjarahnya, ada yang memujinya, ada yang mengatakan saduq, ada yang mengatakan bahkan kadzab, pemalsu hadis. Nah, yang terbiasa membaca kutubur rijal, dia mentahqiq, dia mencari mana yang benar dari ucapan. Ada orang ulama zaman dulu mengatakan dhaif, ada juga yang mengatakan siqah, ada juga yang mengatakan saduq, ada juga yang mengatakan pemalsu hadis. Mana ucapan yang rajih? Terbiasa bagi dia untuk menerima ucapan-ucapan yang berbeda tadi. Dan juga seperti ilmu yang kita pelajari, dawabit al-jarh wa ta'dil, bahwa permasalahan jarh wa ta'dil itu ada dawabitnya, ada patokan-patokannya. Maka bagaimana yang rajih dari ucapan ikhtilaf ulama ini? Maka bisa seorang yang memeriksa hadis 1 hari, 2 hari terpentok dengan satu hadis, bingung apa yang aku hukumi padanya. Lihat kepada ucapan para ulama terdahulu, apa ucapan mereka? Ternyata simpang siur. Nah, dari sini orang-orang yang terbiasa memeriksa hadis seperti muhaddisun, para masyayikh kita muhaddisun, ucapannya hati-hati. Memilih ucapan dari ucapan-ucapan yang berbeda-beda, maka dia sangat berhati-hati dalam menghukumi rawi. Sehingga hadis ini sahih atau dhaif. Hati-hati. Karena jika dia mengatakan dhaif berarti melempar hadis ini tidak dipakai, tidak dihafal, tidak diamalkan, dan tidak dijadikan keyakinan kalau berhubungan dengan ilmu akidah, dan tidak diamalkan jika berhubungan dengan ibadah seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Maka tidak sembarangan. Maka faidah dari kita mempelajari ilmu rijal ini, dan itu yang kami rasakan, menjadikan kita menjadi insaf. Apa itu insaf? Berbuat adil. Maka seperti Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i, jika ditanya tentang seseorang, dia akan terdiam dahulu, kemudian mencari dan mencari, baru setelah itu mengatakan.
Dan kami melihat orang-orang muhadits seperti Syekh kami Mukbil, Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, Syekh Al-Albani, Syekh Khalid juga. Maka mereka berbicara keras kepada musuh-musuh ahli sunnah. La yakhafu laumata laimin. Tidak takut kepada orang-orang yang akan mencelaknya. Kenapa? Karena tanggung jawab dia. Dia melihat ikhwanil muslimin. Dia melihat as-sufiyah. Dia melihat as-syiah ar-rafidah. Dia melihat da'i-da'i kepada itu semua. Da'i-da'i kepada ikhwanil muslimin. Da'i-da'i kepada kelompok-kelompok jamaah tabligh misalnya. Kalau dia diam dari keburukan mereka, siapa yang akan menjelaskan kepada manusia? Ini yang menyebabkan kepada mereka ahlul hadis lisannya itu sangat keras. Maka oleh sebab itu Syekh Al-Albani keras kepada musuh-musuh sunnah. Syekh Mukbil, Ma'ruf, kita dapati waktu hidupnya. Semua kelompok-kelompok dicelaknya. Dan hak benar adanya. Dan Syekh Rabi' hafidhahullah, semoga Allah menjaganya. Usianya sekarang hampir 90 tahunan lebih. Semoga Allah menjaganya ahli sunnah seperti itu. Keras kepada Said Hawa, Said Kutub, Ikhwanil Muslimin. Dan Syekh Khalid keras kitab-kitabnya. Bahkan yang terakhir kepada As-Sa'afiqah. Dan bantahan-bantahan yang terakhir kepada bahkan temannya yang ada di Mesir. Siapa? Dari muridnya Syekh Mukbil dulu. Mustafa Al-Adawi. Dia sebutkan Mustafa Al-Adawi 20 tahun berdakwah tidak pernah menyebutkan keburukan ikhwanil muslimin. Maka para muhaddisun lisannya keras kepada kebenaran, bukan hawa nafsu. Karena apa? Tadi dia mentahqiq masalah, mencari ucapan yang benar, kemudian membeberkan ucapan yang benar tanpa takut. Dan begitu pun kalau tadi dari segi permasalahan yang benar. Dan yang tidak benar dia akan takut kepada Allah. Karena seperti tadi, banyak ucapan-ucapan yang tumpang tindih. Ada yang memuji rawi ini, ada yang mencela rawi ini. Maka tidak serampangan menghukumi. Dan itu yang saya inginkan dari kita semua. Maka kita tidak sedikit-sedikit mencela Ustadz Fulan demikian. Mencela Ustadz Fulan demikian. Tidak serampangan. Kita asalnya ahlu sunnah. Namun, jika mereka pun salah, dinasehati. Jangan diam. Jadi kita tidak diam dalam kesalahan dan tidak juga hantam kromo. Si Fulan mengisi di masjid Fulan. Oh, itu masjidnya ahlul bid'ah. Jadi dia mengisi di tempat hizbi. Jadi dia hizbi. Tidak ada seperti itu. Al-muhim, kami mengharapkan kalian di dalam pelajaran ilmu rijal ini, kalian menjadi orang-orang yang insaf, yang adil. Dan kelak kalian akan menjadi ustadz kabir, kalian akan duduk di meja. Dan kalian akan menjadi pemimpin pondok pesantren. Ucapan kalian menjadi rujukan bagi orang-orang setelah kalian. Si ustadz itu bilang apa? Si ustadz ini bilang apa? Maka sikap kalian nanti akan dituntut dan diikuti. Oh, Ustadz Fulan mengatakan si Fulan mubtadi'. Ustadz Fulan mengatakan si Fulan masih ahli sunnah. Ustadz Fulan memuji Ustadz Fulan. Ustadz Fulan menghina Ustadz Fulan. Itu semuanya ucapan kalian akan diikuti oleh pengikut, paling sedikit murid-murid kalian. Maka latihan kalian mempelajari ilmu-ilmu rawi-rawi seperti ini, kalian akan menjadi insaf. Dan banyak dari mereka orang-orang yang tidak mempelajari ilmu-ilmu rawi ini, selain tidak mengetahui ilmu hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif, buta, tidak tahu sama sekali. Kedua, kebanyakan nanti akan bermudah-mudahan mencela, bermudah-mudahan memuji, tergantung hawa nafsu. Namun bagi mereka orang-orang yang biasa masuk kepada ilmu jarhi wa ta'dil seperti ini, akan berhati-hati. Maka itu yang kami saksikan bagaimana Syekh Al-Albani berhati-hati. Bagaimana Syekh kami Mukbil dan murid-muridnya Syekh Abdurrahman Al-Mar'i.
dan yang lainnya. Berhati-hati dalam menghukumi rawi. Takut kalau dia zalim, maka dia akan dituntut. Dan terbiasa dengan khilaf dari para ulama terdahulu. Ada yang mensikohkan, ada yang mendoifkan, ada yang mengatakan la ba'sa bihi saduq. Maka terbiasa dengan ini, akhirnya dia ta'anni, paling sedikit dia hati-hati. Tidak mendengar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ustadz, katanya Ustadz fulan-fulan begini dan begitu. Jadi hizbi dia sekarang. Seperti itu langsung dihukumi. Ustadz, Anda dengar si fulan ibnu fulan, Ustadz itu ngajar di masjid yang masjidnya diisi oleh orang-orang roja. Berarti dia ngisi di tempat orang roja. Sama-sama dengan orang roja misalnya. Maka tidak akan seperti menjarah serampangan dan tidak akan menjadi berbicara tanpa dalil. Maka alhamdulillah Allah berikan ilmu ini, ilmu hadis, ilmu yang agung. Berkata Imam An-Nawawi, asraful ulum, ilmu yang paling mulia. Karena dengan kalian mengetahui ilmu hadis masuk ke berbagai segi ilmu. Kalian berbicara tafsir dari ayat, butuh kepada tafsir salaf. Sanadnya mana? Sahih atau dhaif tafsir ini. Kalian butuh kepada ilmu akidah. Ilmu akidah butuh kepada sanad. Bahwa akidah ini sahih atau tidak. Mana sanadnya? Kalian butuh kepada ilmu hadis dari fikih. Tentang sholat, tentang puasa, tentang sembelihan kurban, tentang sholat sunnah-sunnah. Sahih atau tidak hadisnya? Kembali kepada ilmu hadis. Maka bersyukur kepada Allah, Allah memberikan ilmu ini. Dan sangat jarang ilmu-ilmu ini dipelajari. Maka kalian bersyukur kepada Allah, belajar. Dan rasa syukur kalian digiatkan dengan murajaah dan terus menerus dalam keadaan menuntut ilmu. Kembali kepada ilmu jarh wa ta'dil. Maka rawi ini Ahmad ibnu Bashir al-Makhzumi, setelah kita mengetahui dia hidup di tabaqah yang ke-9, tabaqahnya Imam Asy-Syafi'i dan tabaqahnya Abdul Razak ibnu Hammam as-San'ani yang merupakan itba'ut tabi'i shaghir, maka apa kata ulama? Berkata Ibnu Ma'in, lam yakun bihi ba's wa kana yaqinun. Makna yakin, dia dulu adalah orang yang menjual kainat dari rempah-rempah seperti itu. Maka dia penjual dari rempah-rempah. Maka berkata Ibnu Ma'in, lam yakun bihi ba's wa kana yaqin, bahwa dia penjual dan dulu hadisnya pas-pasan. Lam yakun bihi ba's maknanya saduq. Wa qala Utsman Ad-Darimi, Utsman Ad-Darimi siapa? Dia hidup di zaman Imam Al-Bukhari dan muhaddis Imam Al-Bukhari, dengan dia di atas Imam Al-Bukhari usianya sedikit. Maka di saat meninggal Imam Ad-Darimi, Imam Al-Bukhari menziarahinya dan membuat syair yang dulu pernah saya ingat dan saya bacakan syair ini di saat meninggalnya Syekh Muqbil, yang maknanya lupa. Intinya bahwa Imam Al-Bukhari merasakan sakit dengan mendengar khabar meninggalnya Imam Ad-Darimi. Karena apa? Karena meninggalnya alim ulama akan meninggalkan ilmu-ilmu yang ada padanya. Maka para ulama jika meninggal, ilmunya hilang di muka bumi ini. Maka oleh sebab itu kami sedih di saat kami di Yaman meninggal dalam kurun waktu 2 tahun 4 imam besar di zamannya. Pertama meninggal Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian meninggal Al-Albani rahimahullah. Kemudian Ibnul Utsaimin rahimahullah. Kemudian Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Dalam 2 waktu, 2 tahun meninggal 4 imam. Ilmunya kemana? Ilmu Al-Albani mana? Hilang. Ilmunya Muqbil Al-Wadi'i hilang. 2 muhadis era now hilang. Dan ilmunya Al-Faqih Ibnul Utsaimin hilang. Dan ilmunya mufti yang mana dia buta tetapi Allah bukakan mata hatinya, Ibnu Baz, orang yang hidup di zamannya mengetahui bahwa dia ayat min ayatillah. Dan saya baca juga dari tarjimahnya, di mana dia suatu hari mengajar Sunan Abi Dawud, dibacakan, kemudian disyarah. Kemudian dia mengatakan,
Di riwayat yang lain, di hadis nomor demikian, halaman demikian, berkata Abu Daud demikian. Kemudian ada muridnya yang istilahnya mentakib. Bukan ya Syekh, halaman sekian dan hadis sekian. Bukan, halaman ini dan halaman ini dan nomor hadis demikian. Setelah dicek di maktabah, benar. Apa yang dikatakan Syekh lebih benar. Padahal dia tidak melihat. Maka itulah keadaan Ibnu Baz rahimahullah. Maka seperti hadis juga dari Anas disebutkan bahwa Allah innallaha yantazi'ul ilma intiza'an minan nas biqabdil ulama. Bahwa sungguhnya Allah mencabut ilmu dari manusia itu bukan diangkat ilmu diangkat, bukan, tetapi dimatikannya para ulama. Maka di saat ulama meninggal, kebanyakan manusia bersedih karena ilmunya hilang. Dan dulu Al-Bukhari merasa sedih di saat mendengar Imam Ad-Darimi gurunya meninggal. Ilmu yang ada pada Imam Ad-Darimi hafidh, menghafal hadis-hadis yang banyak, hilang. Mana orang-orang yang menghafal hadis, hilang. Maka dulu Ad-Darimi di saat meninggal, datang Imam Al-Bukhari membuat syair dalam keadaan menangis. Intinya dia mengatakan bahwa telah pergi Ad-Darimi bersama ilmunya. Maka ini membuat hatiku sangat terguncang. Qultu, maka ini ucapan Ad-Darimi. Wa qala Utsman Ad-Darimi, qultu libni Ma'in atau Ibnul Mubarak ta'rifuhu qala mayarwi anhu qultu dzaka asy-Syaikh Ahmad Ibnu Bashir fata'ajjaba wa qala la a'rifuhu qala Utsman Ahmad kana min ahlil Kufah summa qadama Baghdad wa huwa matruk. Di sini Imam Ad-Darimi menghukumi rawi ini matruk. Apa makna matruk? Hadisnya to the trash, ke tong sampah. Dan kalimat matruk adalah dhaifun jiddan. Maka di sini lihat. Ulama tadi mengatakan Ibnu Ma'in la ba'sa bihi. Dan di sini Imam Ad-Darimi mengatakan matruk, dhaif jiddan matruk itu. Maka mana yang benar? Lihat, kita terlatih mendapati ucapan-ucapan para ulama yang berbeda. Maka di sini telah ditakkib oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, laisa Ahmad ibnu Bashir maula Amr ibni Hurais huwa alladhi rawa an Atha ibn al-Mubarak dzaka Baghdadi wa amma maula Amr ibnu Hurais falaisat haluhu at-tark. Maka dibela oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa apa yang diucapkan oleh Imam Ad-Darimi tidak benar. Bukan dia itu orangnya yang matruk, tetapi beda lagi itu maknanya. Wa inna malahu ahadits tafarrada bi riwayatiha wa qad kana mausufan bisidq. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, adapun orang ini maka mempunyai hadis-hadis meskipun berkesendirian tetapi disifati dengan orang yang sidq. Maknanya bisa diterima hadisnya. Wa qala Ibnu Numair kana saduqan hasanul ma'rifah bi ayamin nas husnul faham. Innama wada'ahu indan nas asy'ubiyah. Maka di sini dipuji oleh Ibnu Numair bahwa dia rawi yang saduq, yang hadisnya hasan, wallahu a'lam. Berkata Abu Zur'ah saduq, wa qala Abu Hatim mahaluhu sidq, wa qala An-Nasa'i laisa bidakal qawi. Maka Abu Zur'ah memuji dia saduq, berarti hadisnya hasan. Dan Abu Hatim juga sama, mahaluhu sidq, hadisnya hasan. Namun An-Nasa'i yang mutasyaddid mengatakan laisa bidakal qawi, dia tidak begitu kuat. Dan ini kalimat laisa bidakal qawi maknanya jika berkesendirian tidak diterima, seperti layyinul hadis ataupun hadisnya lunak. Wa qala Abu Bakar ibnu Abi Daud kana siqah kasirul hadis. Nah di sini Abu Bakar ibnu Abi Daud memujinya, siqatun kasirul hadis. Dahaba hadisuhu fakana la yuhaddis. Kemudian setelah itu hilang hadisnya dan tidak meriwayatkan hadisnya. Wa qala Daruqutni dhaif yu'tabar bi hadisihi. Wa auradalahu Ibnu Adi hadisain munkarain.
Maka kata Ad-Daruqutni dia dhaif, yu'tabar bihadithihi, maknanya dhaif yang munjabir. Dhaif yang jika datang dari riwayat yang lain bisa naik kepada derajat hasan. Dan Ibnu Adi menyebutkan dua hadis yang diingkari. Qala lahu ahadits akhar qaribah min hadaini, dan hadis-hadis yang lain mendekati ini. Qala matin. Berkata Ibnul Jarud, taghayyara wa laisa hadithuhu bi syai', maka dia di akhirnya pikun dan tidak ada apa-apanya hadisnya. Berkata Al-Ukaili dhaif, dan Ukaili di zaman Imam Al-Bukhari. Wa nukila Abul Arab anin Nasa'i anahu qala laisa bihi ba's. Maka Imam An-Nasa'i ada dua ucapan. Dinukilkan tadi oleh Abul Arab mengatakan laisa bihi ba's, maknanya saduq hasanul hadis, dan berkata An-Nasa'i tadi laisa bidaqal qawi, dia itu hadisnya tidak begitu kuat. Maka lihat di sini, kita dihadapkan kepada rawi Ahmad ibnu Bashir al-Mahzumi. Kita katakan tadi pertama dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis-hadis Imam Al-Bukhari di sahihnya sahih. Berarti rawi-rawi yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari jarang ada yang dhaif, kebanyakan paling sedikit saduq. Nah, di sini dia telah dipuji oleh para ulama, di antaranya tadi ucapan Abu Bakar Ibnu Abi Dawud bahwa dia sikoh kasirul hadis. Dan ada ulama yang mengatakan dhaif jiddan, seperti Ad-Darimi tadi matruk, namun tidak benar. Dibela oleh Imam Al-Baghdadi, tidak benar apa yang dikatakan Ibnu Adi karena yang diinginkan rawi yang lain. Adapun dia, kata Al-Khatib, mahaluhu sidq, dia rawi yang saduq. Dan para ulama yang lain seperti Abu Zur'ah mengatakan saduq, dan Abu Hatim mengatakan mahalluhu sidq. Maka wallahu a'lam apa yang kita hukumi. Apa yang kita hukumi? Maka kita lihat bagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya At-Taqrib. Apa yang dihukumi oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar? Ahmad Ibnu Bashir Al-Makhzumi maula Amr Ibnu Hurais saduqun lahu auham. Dan kalimat ini seperti terulang, dia adalah rawi yang saduq, bisa dibawa kepada saduq, tapi mempunyai kewahaman. Maka wallahu a'lam yang rajih di sini dia rawi yang pas-pasan. Berbeda keadaannya seperti tadi Ahmad Ibnu Budail, dia rawi yang jika berkesendirian dhaif, namun jika datang riwayat yang lain hasan. Adapun Ahmad Ibnu Bashir Al-Mahzumi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka makna saduq lahu auham di sini dia rawi yang saduq. Dengan dalil tadi berkata Ibnu Ma'in laisa bihadithihi ba's, dan disebutkan oleh Abu Zur'ah dia saduq, dan disebutkan oleh Ibnu Numair tadi kana saduqan hasanul ma'rifah, mempunyai ma'rifah. Dan An-Nasa'i telah terjadi ikhtilaf, ada yang mengatakan laisa bidaqal qawi, maknanya mendhaifkan, dan ada yang mengatakan laisa bihi ba's. Ini khilaf pada Imam An-Nasa'i sendiri dari ucapannya. Dan yang mendhaifkan ada Ad-Daruqutni juga, dan di riwayat yang lain mengatakan la ba'sa bihi. Dan yang mendhaifkan jiddan sunan adalah Utsman Ibnu Sa'id Imam Ad-Darimi. Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi mengatakan matruk, namun itu pun tidak benar. Maka wallahu a'lam rawi ini dicatat rawi yang saduq, meskipun mempunyai hadis-hadis yang berkesendirian, tapi dia riwayatnya saduq hasanul hadis. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran hari ini. Maka pelajaran ini pelajaran yang agung, jarang sekali dibuka pelajaran-pelajaran seperti ini, karena pelajaran ini adalah pelajaran ilmu hadis. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhan